Abdul, since we are about to put up the New Year's decoration, I think it is a good idea to decorate the class with bright colors. I see. I'm not good at picking colors. Do you have any ideas? How about using the colors gold and silver? Let's give it a try. The back of the class looks empty. I want to decorate it with something, but I'm not sure. Do you have any suggestion for me? Why don't we put a banner on the wall, one that say, Happy New Year, we look nice Ida? Abdul dan Ida saling meminta dan memberi saran atau rekomendasi dalam mendekorasi ruang kelas untuk tahun baru. Untuk meminta dan memberikan saran dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan berbagai macam ungkapan. Asking for and giving suggestion. Pertama-tama, kita akan membahas ungkapan yang dapat digunakan untuk meminta saran. Ungkapan pertama, seperti yang digunakan Abdul adalah, Do you have any ideas? Selain ungkapan ini, kita juga dapat menggunakan ungkapan, Do you have any suggestion for me? Seperti yang digunakan Ida. Ungkapan-ungkapan lain yang dapat digunakan adalah Would you mind giving me your suggestion? What do you recommend? What do you suggest? Dan Can you give me some suggestion? Adapun ungkapan-ungkapan yang dapat kita gunakan untuk memberikan saran adalah How about? Yang diikuti oleh verb ing seperti pada kalimat How about using the colors gold and silver? Atau ungkapan Why don't we? Yang diikuti oleh kata kerja dasar seperti dalam kalimat Why don't we put a banner on the wall? I suggest that you use this special glue Ida. This glue will make the banner adhere better to the wall and it is easy to remove when we want to take the banner off the wall. Here, let me help you. That is a great suggestion. Thanks Abdul. Terdapat ungkapan-ungkapan lain yang dapat kita gunakan untuk memberikan saran. Kita dapat menggunakan ungkapan I suggest, I recommend, I propose, atau I advise. Dalam menggunakan ungkapan-ungkapan ini, ada struktur yang harus diikuti. Ungkapan-ungkapan ini biasanya diikuti oleh sebuah klausa yang dimulai dengan that, dan dilanjutkan dengan subjek kedua, dan dilengkapi dengan kata kerja dasar, siapapun subjek kedua tersebut. Contohnya, I suggest that you use this glue. Dalam kalimat ini, ungkapan I suggest dilanjutkan dengan that yang membentuk klausa baru, yang mana di dalamnya terdapat you sebagai subjek kedua yang diikuti oleh use sebagai kata kerja dasar. Contoh lainnya adalah kalimat I recommend that you study harder. I propose that she consider the offer. Dan I advise that you be on time. Abdul and Ida, I have been looking for you everywhere. Our basketball practice is starting soon. We are just finishing putting up the classroom decoration, Janet. I see. Anyway, I advise that you be on time for the basketball practice. You know our coach doesn't like it if the students show up late to practice. Don't worry Janet, I think it's a wrap here. Let's go Ida. Kesimpulan. Terdapat ungkapan-ungkapan yang dapat kita gunakan untuk meminta saran, seperti Do you have any ideas? Do you have any suggestion for me? Would you mind giving me your suggestion? What do you recommend? What do you suggest? Dan can you give me some suggestion? Terdapat pula ungkapan-ungkapan untuk memberikan saran seperti how about yang diikuti oleh verb ing atau ungkapan why don't we
yang diikuti oleh kata kerja dasar. Kita juga dapat menggunakan ungkapan I suggest, I recommend, I propose, atau I advise yang diikuti oleh sebuah klausa yang dimulai dengan that dan dilanjutkan dengan subjek kedua dan dilengkapi dengan kata kerja dasar. Demikian pembelajaran hari ini. Goodbye for now.